Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Silvanya. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara, saudara yang sedang dalam perjalanan atau mungkin baru bangun. Mari pertama-tama kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan kiranya firman ini boleh meneguhkan saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, bersyukur untuk anugerah rahmatmu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus, sertai umat-Mu sepanjang hari ini, sertai kami, agar apapun yang kami kerjakan, yang kami perbuat, kami kuat, kami bertahan, kami keluar sebagai pemenang, dan nama Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya kita boleh katakan amin. Renungan pagi hari ini adalah ketika rencana Allah bukan rencanaku. Atau bahasa gampangnya ketika rencanaku bukan rencana Allah. Kita sering mendengar ungkapan rencana Allah adalah yang terbaik dalam hidup kita. Namun ketika kita mengira rencana kita sesuai dengan rencana Allah, namun semuanya akan berubah 180 derajat, mungkin akan berantakan, kita akan kehilangan arah ketika ternyata rencana Tuhan jauh berbeda dengan rencana kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan membiarkannya? Mengapa Tuhan membiarkan rencana kita nggak berjalan sebagaimana yang kita ingin? Beberapa tahun yang lalu saya punya mimpi dan ternyata mimpi tersebut jauh berbeda dengan mimpinya Tuhan. Dan hal tersebut membuat saya pada mulanya marah, pada mulanya kecewa, tetapi sekarang saya bersyukur. Karena saya tahu bahwa Tuhan membantu saya untuk bisa berjalan sesuai dengan pintu yang Tuhan inginkan. Dan saya dipakainya untuk boleh menjadi berkat. Sepintas mungkin kelihatannya hidup saya nothing happen, gak ada masalah. Kenyataannya justru ada banyak masalah, tapi gak kelihatan aja. Karena saya tenggelam dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Yeremia 29 juga mengatakan demikian, bahwa Dia memiliki rancangan yang indah dalam saudara dan saya. Maka firman Allah mengatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada momen dalam hidup kita mungkin mengalami depresi, susah tidur, stres, pedih, kecewa. Mungkin ada awan gelap dalam hidup kita. Saya kenal seseorang yang beberapa waktu lalu dia divonis atau dia diagnosis dengan high function depression. Atau bahasa gampangnya orang depresi. Dan orang itu dia bilang sama saya, saya kan pelayan, saya kan hamba Tuhan, kok saya bisa stres dan sebagainya. Nah, sehingga dia mulai bertanya-tanya, where are you God? Di mana Tuhan? Yang pertama, ketika rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita, yang perlu kita ketahui bahwa pergumulan adalah bagian dari proses pertumbuhan iman. Saya jujur sama saudara ya, semakin dewasa saya ikut Tuhan, semakin saya sadar bahwa hidup ini memang gak mudah. Hidup ini banyak tantangan. Apalagi kalau saudara meng-carry message yang dari Tuhan. Apalagi Tuhan mau pakai saudara. Pasti ada aja masalah. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sejumlah ahli percaya bahwa ada ketidakseimbangan kimiawi di otak yang membuat kita mengalami depresi. Mereka bilang depresi bisa dipicu oleh genetik, fisiologi, atau aspek-aspek seperti traumatik, stres, obat-obatan, dan sebagainya. Itu sebabnya mengapa depresi menjadi begitu kompleks dan tidak ada formula yang pasti dalam menghadapinya. Tetapi kenapa saya bilang ini menjadi sebuah proses pertumbuhan rohani? Karena kita tahu bahwa Tuhan pencipta bumi dan langit, Dia adalah arsitek hidup kita, Dia adalah sutradara. Rancangannya selalu yang terbaik. Tapi bagaimana bisa menerima adalah dengan membiarkan Allah bekerja.
kita melihat sebagai proses pertumbuhan hidup. Seperti saya bilang tadi, Yeremia 29 ayat yang ke-11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah berbeda-beda untuk setiap orang, tapi tujuannya sama. Itu agar kita menjadi dekat dengannya, menjadi serupa dengannya. Awan gelap pasti akan datang dan pergi. Keadaan gak menyenangkan pasti akan datang dan pergi. Tapi mari kita merenungkan hal tersebut, bahwa setiap awan gelap menampung sesuatu yang akan menjadi bibit pertumbuhan kita. Awan gelap, ada air di dalamnya. Ketika air itu datang, bibit di bawah menjadi bertumbuh. Yang pertama adalah Tuhan memakai setiap pergumulan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Yang kedua adalah menerima kondisi Anda dan percaya pada prosesnya. Setelah kita memutuskan bahwa oke, Tuhan mau pakai ini untuk saya bertumbuh. Yang kedua adalah kita berseru kepada Tuhan dan menerima dan bertumbuh. Kita mau mempelajari ini. Kita percaya bahwa Tuhan membuat kita menjadi lebih baik. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dari hal tersebut kita masuk menjadi sebuah proses terapi kita, menerima keadaan. Kita bertumbuh dari keadaan tersebut. Artinya pertama-tama kita perlu menerima kondisi kita terlebih dahulu. Mungkin prosesnya akan panjang, mungkin akan sulit, tapi dengan menerimanya kita akan lebih mudah menjalani. Kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam rancangannya. Sekarang kan banyak orang-orang yang gagal jadi anggota dewan, yang terima dia mendigest, mengelola di hatinya, dan keluar. Entah coba lagi, entah mungkin bukan di tempatnya, tapi nggak tenggelam. Tapi yang nggak bisa mendigest, yang nggak bisa terima, denial. Saya baca di koran-koran mulai pergi ke rumah sakit jiwa. Menerima keterbukaan adalah proses dari pemulihan. Accept it, terima dan jalani. Yang kedua adalah mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah yang baik dan tetap yang terbaik. Bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Hari ini kita nggak ngerti, tapi nanti kita pasti ngerti. Suatu hari saya pergi ke rumah teman saya, pelayanan, ada keluarga yang sedang merajut. Rajutannya jelek banget. Dan beberapa bulan kemudian saya balik lagi, ada sebuah gambar anaknya dari sebuah kain dan gambar Yesus di belakang. Sebenarnya bagus banget, bikin di mana? Oh itu loh yang kemarin yang nyokap gue bikin. Oh yang jelek itu, iya. Sekarang udah bagus. Atau kalau kita lihat lukisan, awalnya kan hitam semua, karena masih background. Ini kita lihat mau kemana sih? Tapi kalau kita sabar, kita tungguin, terus kayak bilangnya aha moment. Mungkin ada momen dalam hidup kita yang hari ini kita nggak ngerti, tapi nanti kita pasti memahaminya. So never ever give up. Jangan nyerah ya, jangan mundur ya. Pak, apa nggak kuat? Nggak apa-apa. Nangis, habis nangis puas-puasin nangis. Habis itu datang lagi sama Tuhan. Pak, tapi sakit banget. Ya, nggak apa-apa. Tapi habis itu datang lagi sama Tuhan. Lakukan kembali apa yang menjadi mimpi saudara. Kejar kembali apa yang menjadi kerinduan saudara. Jangan pernah nyerah. Karena Tuhan punya rancangan yang indah dan hidup saudara dan saya. Terus kolom komentar di bawah, bahwa saya nggak akan pernah menyerah seperancangan Tuhan terbaik dalam hidup saya. Saling menguatkan, saling percaya bahwa yang punya surga crazy love. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Tuhan adalah
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kami akan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, kami akan terbang tinggi bersama Dia.